Ini dia 3 cara untuk bikin algoritma YouTube sayang sama channel lo. Pak, emang kalau disayang algoritma, so what gitu ya? Emang mau dikawinin algoritmanya? Bukan ya. Maksud gua kalau algoritma itu sayang dengan channelmu, ya kan, dia akan merekomendasikan video-videomu, ya kan, ke lebih banyak orang, ya kan, dan bukan hanya ke lebih banyak orang, ke orang yang cocok dan yang memang suka dengan video-videomu. Asik kan? Nah, untuk itu kamu memang perlu paham si algoritma ini mikirnya kayak apa. Jadi mirip kayak orang pacaran ya guys ya. Paham maksud gua? Kalau pacaran kan kayak gitu ya. Jadi kalau kamu tahu pasangan kamu tuh suka apa ya, kamu kalau mau disayang, mau disukai sama dia, kamu ngerjain apa yang dia suka. Bener kan? Misalnya kalau kamu punya cewek ya kan, terus ceweknya mungkin senangnya misalnya makan sushi misalnya. Ya kamu kalau ajak makan, ajaklah makan sushi. Dan kalau misalnya dia nggak suka makan makan penyetan, jangan dibawa makan penyetan. Sama juga seperti algoritma, ya kan? Kalau udah tahu algoritma sukanya kayak gini, ya kamu ngerjain yang kayak gini, ya kan? Dan kalau algoritma nggak suka yang kayak gini, jangan dikerjain. Paham ya? Simple kan? Nah, jadi langsung aja kita masuk. Ini adalah 3 cara gimana supaya YouTube algoritma sayang dengan channelmu. Oke, langsung aja ke cara pertama, gimana caranya bikin YouTube algoritma sayang dengan channelmu. By the way, di cara ketiga, ini cara yang menurut gua agak sedikit out of the box ya. Jadi saran gua, tonton dari depan sampai belakang biar kamu paham ya kan, kenapa cara ketiga ini menurut gua out of the box dan bisa ngebantu channel lu bisa dapat lebih banyak views. Oke, cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah pakai keyword yang tepat. Keyword yang tepat ini gimana Pak? Keyword yang tepat itu artinya kamu pakai keyword itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, artinya di tengah-tengah. Maksudnya tuh apa sih Pak? Keyword terlalu besar, terlalu kecil. Oke. Buat yang nggak paham keyword itu kata kunci ya. Kata kunci itu adalah kata kunci yang dipakai oleh video-videomu dan channelmu. Nah, ini guys ya, kata kunci ini harus sama ya. Jadi kalau misalnya gini, contohnya kamu misalnya adalah channel kuliner ya, kamu kulinernya itu adalah masak misalnya, oke? Make sure kamu pakai kata kunci yang sama terus-menerus, ya kan? Nah, kata kunci yang sama terus-menerus ini kalau bisa kata kuncinya jangan yang terlalu luas, yang udah dipakai oleh banyak orang. Contoh misalnya resep masakan, wah itu udah banyak banget yang pakai, bisa paham di sini ya. Kalau lu pakai kata kunci itu, apa yang terjadi adalah channelmu bakal kalah sama channel yang lebih besar. Oke, karena kenapa? Mereka udah dinosaurus, lu baru mulai, ya kan? Jadi agak susah untuk bisa maju. Dan jangan juga pakai kata kunci yang terlalu kecil. Terlalu kecil itu maksudnya nggak terlalu banyak orang cari. Contoh misalnya gini, resep masakan Jawa Tengah yang rasanya manis di bawah 50.000. Itu kecil sekali guys, nggak bakal banyak orang cari. Bisa paham ya guys ya, oke? Jadi kalau mau misalnya resep masakan Jawa yang viral, bisa jadi seperti itu ya. Itu bisa lebih rame menurut gue, ya kan? Pak, gimana caranya sekarang Pak untuk bisa cari kata kunci yang menarik? Nah, untuk itu kamu perlu toolsnya nih. Oke, tools yang kita pakai ini namanya VidIQ, ya guys ya. Nih, ya, gue sertakan di sini VidIQ. Nah, buat teman-teman yang pengen daftar, kamu bisa pakai link yang gue sertakan di sini ya, oke? Nanti kalau pakai link yang gue sertakan di sini, ini kamu bisa dapat gratis. Bahkan kalau kamu langganan nanti bisa dapat diskon lebih murah, oke? Jadi langsung aja klik di sini. Ini kita langsung masuk aja. Nah, kalau kamu masuk VidIQ nanti tampilannya seperti ini sekarang ya guys ya. Di sini kamu bisa lihat namanya Find Trending Keywords. Nah, ini guys ya. Ini fitur terbaru. Fiturnya ada banyak ya guys ya. Oke, ini salah satu fiturnya aja. Keywords itu kata kunci ya guys ya. Nah, di sini ada apa nih? Kata kuncinya shorts, trending, FYP, video viral, belian tutorial. Ya kan, cara YouTuber pemula ya something kayak gini ya. Ini bisa kelihatan semua di sini. Nah, ini adalah kata kunci yang menarik ya. Nah, di sini ada top keywords opportunities. Nah, kamu bisa lihat di sini yang ramai itu apa. Nah, di sini kamu bisa lihat yang namanya kompetisi. Kompetisi ini very high, oke? Very high artinya orang yang pakai kata kunci ini juga banyak pol, oke? Nah, ini overallnya 61. Menurut gua coba cari, kita klik kompetisi ini, kita pencet di sini. Nah, di sini kelihatan yang very low, ya, very low sama low, oke? Very low-nya apa? Cadel G-boy. Apa itu kata kuncinya? YouTuber pemula harus tahu. Nah, ini nih very low guys ya. Overall skornya lumayan 66 guys ya. Masih oke, di atas 60 masih oke. Coba kita lihat lagi ada yang bagus nggak? Oh, ini Ini adalah channel tetangga ya kan? Jangan, oke. Coba cari yang lain lagi. Ada yang medium boleh, low medium. Nah, mungkin yang ini tadi ya. 4.000 jam tayang. Nih banyak yang nyari juga 61 ya kan. Jangan ngambil yang channelnya temen ya guys ya, atau channelnya saingan kamu, kompetitor ya kan. Karena kalau kamu bukan channel itu percuma juga kalau menurut gua. Dulu sih gua suka campur-campurin, tapi kayaknya sekarang udah nggak perlu. Kita lihat lagi Victoria Nurvita ya. Ini YouTuber pemula harus tahu menurut gua cukup oke, 66 nilainya ya kan.
Oke, kita lihat lagi. Tapi yang nyari nggak banyak ini, 1.400 doang. Ya. Kita cari kalau bisa yang nyari itu mungkin lebih dari 2.000, 3.000 atau bahkan 5.000 lebih bagus. Ya. Tapi juga saingannya jangan yang terlalu besar. Contoh misalnya gini, sebentar ya. Ini kecil-kecil semua ya. Oke, gaji YouTube Shorts, medium. Tapi saingannya juga 47, nilainya kurang bagus. Oke, YouTuber pemula. Nah, ini lumayan. Cuma saingannya banyak. Oke, kita bisa klik di sini search volume. Ini bisa kelihatan ya guys ya. Volume yang mana yang paling gede. Shorts trending FYP video viral masih oke ya menurut gua. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Sekitar ini YouTuber pemula 10.000 masih oke. Tutorial YouTube juga masih oke ya. Di atas 5.000 menurut gua masih oke ya. Coba cari saingannya yang low atau medium ya kan, high kalau kamu bisa menang. Misalnya overallnya di sini masih hijau. Nah di sini nih gue pakai yang ini masih oke. Ini menurut dia. Jadi kerennya adalah kalau kamu pakai ini dia akan menganalisa channelnya kamu ya kan. Channel kamu kira-kira bisa menang nggak nih? Nah di sini gue bisa menang mungkin kira-kira 61 overall skornya gue ya. Jadi kalau gue pakai kata kunci ini ada kemungkinan bisa menang. Gimana? Paham ya? Keren banget kan toolsnya. Nah kalau kamu pengen pakai toolsnya gue sertakan linknya di sini ya. Nah gue udah siapin bagannya buat kalian ya. Yang paling atas itu kalau misalnya kata kuncinya ini sedikit yang nyari, what happened ya kan, scope-nya ya kan, artinya peserta lagi. Penonton atau orang yang nyari dalam sebulan itu yang di VidIQ itu juga sedikit. Artinya meskipun kamu bisa menang, tapi kalau yang nyari itu sedikit ya percuma. Artinya views-nya itu sedikit ya. Artinya misalnya kalau yang nyari 1.000 orang, kamu pakai kata kunci tersebut, kamu ulang terus ya. Tetap aja dari 1.000 ya berapa banyak orang yang nonton videomu ya kan. Kemudian juga kalau kata kunci yang lebih besar, misalnya yang tadi sampai 100.000 sampai 1 juta, banyak sekali yang pakai. Nah kalau banyak sekali yang pakai, kamu bersaing dengan gajah-gajah ya kan, which is kebanyakan mungkin udah kesedot sama mereka ya. Jadi kemungkinan masuk ke kamu juga sedikit ya. Karena kalau channelnya masih kecil ya orang malas nonton. Setuju ya? Oke. Jadi gimana Pak? Ya, coba cari yang di tengah-tengah aja ya. Jadi di tengah-tengah ya mungkin di atas 5.000 ya kan, dan kemudian persaingannya juga low ataupun medium. Menurut gue itu masih sangat membantu kamu. Nah, kalau kamu mau nyobain ya kan, bisa dipakai tadi linknya yang gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen ya. Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member, di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh iya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, cara bikin YouTube algoritma sayang dengan channel kamu selanjutnya adalah ini guys ya. Coba cari topik video yang lagi trending atau lagi viral. Nah, ini penting ya guys ya. Jadi selain kamu bikin video-video yang yang umum yang biasa kamu lakukan ya kan, coba cari sesuatu yang lagi trending dan viral ya. Either kamu mau bikin itu di shorts atau mau bikin itu di long, nggak masalah. Jadi saran gue coba cari contoh kayak gini. Gue bikin podcast kemarin ya, waktu itu lagi rame emas. Wah, emas itu kan lagi rame ya kan, dan banyak orang nyari karena harganya tiba-tiba melonjak selangit ya kan. Nah ini guys ya, ini langsung membuat video-video gue yang tadinya ini lumayan 16.000 ditonton 11 hari ya kan, padahal sebelumnya video-video yang lainnya itu tontonnya nggak segitu banyak ya. Nah ini menyebabkan kenapa beberapa video itu bisa naik, karena memang waktu saat itu topiknya lagi hot. Nah, begitu topiknya lagi hot, semua orang nyari, ya kan? Dan kebetulan misalnya kalau kamu udah punya subscribers, ya kan? Dan subscribers itu tahu bahwa kamu ngebahas hal yang sama, itu juga akan dilihat orang. Bisa paham ya? Jadi mereka cenderung akan pengen ngelihat dulu nih dari subscribersnya kamu. Paham nggak? Ya. Nah, jadi ini menurut gua salah satu cara untuk nge-boost. Tapi memang nggak bisa terus-menerus trending ya kan? Itu jadinya channel gosip nanti, oke? Jadi coba cari sesuatu yang trending dan kemudian disesuaikan dengan niche atau kategorinya channel kamu. Saya ini channelnya tentang fashion, Pak. Apa hubungannya dengan emas misalnya trendingnya itu? Kalau nggak bisa jangan dipaksakan menurut gua. Tapi kalau kamu bisa memaksakan, contoh misalnya fashion icon ini ketahuan nyimpen emas berapa kilo, misal contoh seperti itu. Nah itu masih bisa dihubung-hubungkan.
Bisa paham ya guys ya? Tapi memang agak sedikit maksa sih. Cuman ya demi namanya bikin konten, kadang-kadang ada banyak juga konten kreator yang modelnya tuh sambung-sambungan gitu ya. Apa ya namanya? Cocokologi. Menurut kamu gimana ya kan? Cocokologi ini oke apa nggak oke ya? Coba komen di bawah ya kalau misalnya kamu ngerasa cocokologi ini masih oke dipakai untuk bikin ide konten seperti ini. Oke, cara bikin YouTube algoritma saya dengan channelmu selanjutnya ini menurut gue ini out of the box dan mungkin agak sedikit black hat. Maksudnya apa ya? Ini agak sedikit beda dengan yang lain. Yaitu apa? Kamu coba promosin kontenmu lewat YouTube Shorts. Loh Pak, itu kan memang udah lama Pak. Iya. Ini caranya sedikit, angle-nya sedikit beda. Caranya gimana? Caranya kamu bikin akun-akun YouTube baru. Namanya akun buzzer. Maksudnya apa Pak akun buzzer? Ya ini gini ya, ini cocoknya sebenarnya kalau modelnya tuh kayak akun podcast atau akun apa ya, yang ngomong satu arah kayak gitu ya, yang ngejelasin satu hal ya. Jadi cocok banget buat konten edukasi guys ya. Jadi kamu bikin konten buzzer. Konten buzzer ini kamu sering kan ya ngelihat video-video pendek yang di-share sama orang di TikTok lah, atau di Reels lah, atau di Facebook lah, atau di YouTube Shorts banyak ya kan. Itu ambil cuplikan dari podcast-podcast. Nah, itu guys ya, jangan kaget. Kalau misalnya sebenarnya channel-channel itu adalah dibuat oleh si pemilik channel itu sendiri. Ya, jadi kamu kan bisa bikin beberapa channel. Tujuannya apa sih Pak? Tujuannya definitely bukan buat monetisasi menurut gua. Tujuannya itu adalah untuk mempopulerkan si A yang jadi lakonnya di video-video atau podcast tersebut. Bisa paham ya guys ya? Nah, jadi ini memang sedikit out of the box menurut gua, tapi kayaknya sih layak dicoba buat kalian yang memang punya banyak waktu dan mungkin punya banyak resource juga untuk ngerjain hal ini. Jadi guys, jangan langsung percaya ya kan, kadang-kadang kalau ngelihat kayak cuplikan podcast, kadang-kadang mungkin itu ya bukan hanya viral dibikin orang-orang lain ya kan, tapi kemungkinan tuh dibikin sama dia sendiri gitu ya. Dan ini menurut gua bisa ngebantu boost. Dan yang menarik, di YouTube ini sebenarnya ada satu fitur yang untuk ngebantu itu dan jauh lebih gampang. Ada yang tahu? Oke, kalau yang tahu coba komen di bawah ya. Gua kasih waktu nih. 1, 2, 3. Oke, udah tahu fiturnya? Yes. Fiturnya namanya Remix. Nah, Remix itu apa sih, Pak? Remix ini sebenarnya nyolong dari TikTok menurut gua, ya kan? Atau minjem ide dari TikTok gitu maksudnya, ya. Jadi TikTok itu ada yang namanya Stitch, sama ada yang namanya, satu lagi ya. Pokoknya ngambil video orang lain gitu ya, terus kamu bisa masuk di video itu, either bisa jadi green screen ya, jadi belakang ini, terus kamu ngomong atau dengerin dia ngomong doang, ataupun juga modelnya adalah video yang aslinya itu di depan, terus abis itu kamu bisa komentari di situ ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita bikin video ya, biasanya tuh video reaction atau ngomentarin aja, kasih opini aja gitu loh, ya kan? Nah ini udah cukup menarik menurut gua, ya. Jadi coba kamu bikin video-video seperti itu yang langsung nge-link dengan channelnya kamu, Remix gitu ya. Nah ini akan membuat algoritma itu berasa, wah channel kamu tuh banyak di remix orang. Artinya apa? Channelmu ngetop. Karena orang kalau ngetop ya di remix orang kan, ya video-videonya juga dibikin banyak banyak potongan-potongan pendek. Bisa paham di sini ya guys ya. Nah, ini yang membuat nanti algoritma lebih jatuh cinta dan sayang sama channelmu. Gimana menurutmu ya?